Halo, Assalamualaikum. Saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Pertanyaan yang masuk kali ini mengenai kapan sih Bansos ini cair? Sudah pertengahan bulan Februari tahun 2022, tapi Bansos yang namanya BPNT dan juga PKH belum juga cair. Tapi di sini saya akan lebih fokus untuk membahas mengenai apakah sebenarnya si pendamping sosial ini tahu persis kapan jadwal penyaluran Bansos dari pusat, tanggal berapa, hari apa, dan bulan berapa. Karena pertanyaan yang masuk di sini seakan-akan si pendamping sosial ini tahu segalanya. Ya wajar sih menurut saya, karena selama ini yang berhubungan langsung ke masyarakat penerima bansos di lapangan itu adalah pendamping sosial. Jadi si masyarakat ini yang mereka tahu adalah si pendamping sosial ini. Sehingga ketika terjadi masalah seperti ini, keterlambatan penyaluran bansos yang selalu mendapatkan pertanyaan yaitu tadi pendamping sosialnya. Selain diserang pertanyaan pada saat pertemuan langsung, handphone saya juga dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan via SMS dan juga telepon. Dan terkadang di malam hari sekalipun saya juga ditelepon oleh KPM hanya untuk menanyakan bansos. Jadi setiap pertanyaan yang masuk mengenai bansos kapan cairnya, saya hanya bisa menjawab, saya belum mendapatkan info. Saya belum tahu persis kapan pencairannya karena kami sendiri itu belum mendapatkan info dari pusat. Mengenai pertanyaan yang masuk, apakah si pendamping sosial ini tahu persis jadwal penyaluran bansos dari pusat, entah itu tanggalnya, bulannya? Saya akan menjelaskan lewat alur bansos. Sebenarnya alur bansos itu dari pusat sampai ke tangan KPM itu alurnya seperti apa. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe-nya serta share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Seperti share ke Facebook atau ke WhatsApp yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini. Baiklah, jadi alur penyaluran bansos itu dari pusat sampai ke tangan KPM masing-masing itu diawali dengan Kementerian Sosial terlebih dahulu membuat surat keputusan berdasarkan nama-nama KPM yang sudah valid datanya. Jadi memang yang memvalidkan data atau memutakhirkan data itu adalah dari daerah, termasuk pendamping sosial yang berada di daerah. Jadi data-data yang sudah dimutakhirkan oleh si pendamping sosial dan juga dari daerah ini akan dikirim ke pusat yang sudah dianggap valid datanya. Sehingga berdasarkan data-data ini tadilah Kementerian Sosial akan membuat surat keputusan berdasarkan nama-nama KPM yang sudah valid datanya yang dia terima dari daerah. Kemudian dari surat keputusan tersebut ini akan dibuatkan SPM atau surat perintah membayar yang selanjutnya akan diberikan kepada KPPN. Berikutnya setelah KPPN ini menerima SPM, maka berdasarkan SPM tadi, KPPN akan menerbitkan yang namanya SP2D atau Surat Perintah Pembayaran Dana kepada nama-nama KPM yang sudah valid datanya yang berada di SPM tadi. Setelah SP2D tersebut selesai dibuat oleh KPPN, maka KPPN akan meneruskan SP2D tersebut kepada Bank Himbara. Bank Himbara yang dimaksud ini sendiri terdiri dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Kemudian Bank Himbara ini akan menyiapkan nama-nama KPM yang ada di dalam SP2D tersebut. Yang kemudian SP2D tersebut akan diteruskan kepada masing-masing pendamping sosial yang ada di daerah melalui Korwil, kemudian Korkot atau Korkapnya masing-masing. Setelah SP2D-nya sudah berada di tangan pendamping sosialnya masing-masing, maka si pendamping sosial ini barulah akan menyampaikan informasi kepada KPM tersebut bahwa nama-nama inilah yang berhasil masuk di SP2D yang artinya akan dibayarkan bantuan sosialnya di tahap itu. Kemudian SP2D ini juga selama beberapa tahun belakangan ini itu keluarnya tidak berbarengan. Jadi contoh misalnya di daerahnya Bapak Ibu itu penerima bansos ada 1.000 orang. SP2D ini tidak langsung turun dari pusat sebanyak 1.000 KPM, tapi bertahap. Jadi contoh misalnya minggu ini yang keluar 100 orang dulu, kemudian minggu berikutnya atau 3 hari kemudian barulah turun SP2D berikutnya dari pusat sejumlah 100 orang lagi. Jadi biasanya itu terbagi menjadi beberapa tahap, bahkan ada yang sampai 10 tahap biasanya. Jadi kesimpulannya, si pendamping sosial itu sendiri tidak tahu persis tanggal penyaluran bansos dari pusat ini hari apa dan tanggal berapa serta bulan berapa. Yang kami ketahui sebagai pendamping sosial itu hanyalah jadwal penyaluran nasional, yaitu untuk tahap 1 sendiri kalau untuk PKH yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Sedangkan untuk tahap 2-nya yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Juni dan begitu pun juga dengan seterusnya. Sedangkan kalau untuk bansos BPNT ini sendiri atau bantuan
pangan non tunai ini, itu seharusnya jadwal nasionalnya yang kami ketahui seharusnya setiap bulan per tanggal 10 itu bansosnya seharusnya sudah masuk. Jadi Bapak Ibu sebenarnya pendamping sosial itu mengetahui nama-nama KPM ini akan cair bansosnya ketika dia sudah menerima SP2D. Jadi apabila di luar sana ada yang memberitakan atau membuat konten mengenai jadwal penyaluran bansos per tanggal ini, per hari ini dicatat ini tanggal-tanggal penyaluran bansos, contohnya seperti di berita-berita ini nih, saya tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak percaya dengan berita-berita yang hoax seperti ini atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mudah percaya dengan berita-berita palsu mengenai bansos atau mengenai penyaluran bansos atau jadwal-jadwal penyaluran bansos. Dan buat teman-teman pendamping sosial di luar sana yang mungkin kebetulan menonton video saya ini, ayolah jangan membuat konten-konten yang seperti ini lagi, karena ini akan memberikan keuntungan kepada kalian tapi memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat, khususnya untuk KPM para penerima bansos. Jadi ayolah mari kita membuat konten-konten yang edukatif dan informatif serta akuntabel. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, karena kalian tahu kalian mendapatkan keuntungan dari mereka para KPM, dan dampak buruknya itu membuat mereka jadi bergantung pada bansos dan tidak percaya dengan berita-berita akurat yang disampaikan langsung oleh pendamping sosialnya masing-masing. Jika menurut teman-teman yang lain ada dampak buruk yang lainnya, silakan tulis komentarnya di bawah video. Dan pesan saya kepada para KPM semuanya, Bapak Ibu di luar sana yang selama ini menjadi penerima bansos, selain untuk pintar-pintar menyaring informasi mengenai penyaluran bansos, saya juga minta kepada Bapak semua alangkah lebih baiknya untuk merubah pola pikir kita, terutama soal bantuan sosial, karena yang namanya hidup itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika kita diberikan bansos itu adalah bonus, dan jika belum waktunya untuk diberikan bansos, ya berarti belum rezekinya. Oh ya, tambahan buat Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin mau mencoba untuk buka usaha, yang sudah memiliki modal walaupun belum seberapa. Di sini saya akan merekomendasikan nama-nama toko supplier untuk pakaian atau untuk fashion. Di description box sudah saya sertakan untuk link tokonya. Di sana harganya murah-murah, jadi Bapak Ibu bisa membeli kemudian dijual lagi di daerah tempat Bapak Ibu tinggal. Atau bisa juga menggunakan sistem PO. Jadi foto-foto dari supplier tersebut Bapak Ibu posting dulu ke media sosial yang Bapak Ibu punya, lalu kemudian tawarkan ke orang-orang sekitar. Apabila sudah ada yang mau pesan, barulah Bapak Ibu pesan juga di toko ini. Dan buat Bapak Ibu yang memiliki produk yang akan dipromosikan, di sini saya open endorse tapi gratis ya, khusus buat Bapak Ibu semuanya sebagai penerima bansos atau selaku keluarga penerima manfaat program bansos yang memiliki kartu KKS seperti ini. Jadi apabila ada produknya yang mau dipromosikan, bisa langsung DM saya. Nanti untuk link IG-nya saya sertakan di description box di bawah video ini juga ya. Insya Allah untuk endorse-nya gratis khusus buat Bapak Ibu pemegang kartu KKS. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan pertanyaan yang menarik maka akan kami jawab berupa video seperti ini juga. Oke, semoga harinya menyenangkan, segala urusannya dilancarkan. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you.